Hai 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 guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, channelnya Mbak Mun. Gimana guys kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Hari ini temenin aku nge-reporting lagi yuk guys. Di sini aku mau nge-reporting adenium graftingan yang kemarin size A itu ya. Ini tuh awalnya sudah aku tanam satu pohon itu di dalam satu pot ya. Tapi karena saat itu pas lagi musim hujan ya guys, jadi aku tuh penempatannya itu kurang sinar matahari juga. Jadinya lah ini nggak berkembang guys. Jadi kayak mau mulain empuk-empuk bonggol. Akhirnya di situ aku bongkar ya guys, aku bongkar, aku jadiin satu nih dalam satu pot. Beberapa pohon ini aku jadiin satu dalam satu pot. Nah harapan aku di sini tuh dia itu bakalan kayak nge-recovery lagi pertumbuhannya. Itu harapan aku kan ya guys. Tapi ternyata ini di sini kan aku satuin kan. Ya memang bonggolnya itu udah keras, udah nggak empuk, tapi pertumbuhan daunnya itu sangat lamban guys. Nah aku yakin ini karena kekurangan nutrisi dari tanahnya ini ya. Jadinya aku harus melakukan repotting lagi nih guys. Jadi aku tanam lagi di dalam satu pot itu satu pohon ya. Oh iya, untuk kalian yang baru nonton video aku atau baru menemukan channel aku, boleh ya di like dulu videonya, di komen-komen, dan di subscribe. Jangan lupa ya guys, aktifin loncengnya agar kalian terus dapat updatean video terbaru seputar tanaman dari aku. Ya guys, di sini aku sudah mulai membongkar lagi ya guys. Aku bongkar adenium ini yang kemarin aku jadiin satu. Nah guys, bisa dilihat kan bonggolnya di sini tuh udah besar-besar, udah keras juga, enggak seperti awalnya ya guys. Ini tuh awalnya itu kayak udah mulain empuk-empuk bonggol karena sering kena air hujan guys. Nah ini aku jadiin satu ini juga karena meminimalisir penempatan ya guys. Jadi tuh aku tuh lahannya kurang banget memang di sini. Dan yang kena sinar matahari pun itu juga kalau di rumahku itu hanya kena sinar matahari pagi aja. Jadi aku harus taruh di samping rumahku. Nah, kalau di samping rumahku itu dapat masih kayak 8 atau 9 jam sinar mataharinya. Jadinya aku taruh di samping rumahku aja. Nah, aku jadiin satu gini biar aku tuh kayak ringkes aja gitu penempatannya, nggak terlalu banyak pot karena bukan di lahan aku sendiri ya guys. Nah ini udah aku bongkar semua ya guys adeniumnya. Di sini aku pisahin dulu, aku sisihkan dulu. Nah kita lanjut ke media tanamnya ya guys. Di sini aku pakai media tanam yang kemarin di dalam pot itu aku tuang lagi, itu aku campur guys dengan sekam bakar dan juga aku campur dengan kotoran hewan. Nah, aku di sini pakai kotoran hewannya itu adalah kohe kambing ya, guys. Dan ini aku campur aja ya, guys. Aku campur semua biar merata. Nah, guys, untuk media tanamnya sendiri adenium itu harus yang benar-benar poros ya, guys. Dan potnya itu harus ada drainase yang bagus. Karena adenium itu tidak suka dengan air dan lembab guys. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ya guys. Jangan banyak penyiraman juga pada saat musim hujan, apalagi itu kayak rawan banget busuk guys. Nah kalau pada saat musim panas itu cukup kayak 2 atau 3 hari aja penyiramannya. Kalau aku biasanya untuk penyiraman di musim panas itu aku nunggu kelihatan tanahnya itu kering guys. Nah walaupun adenium itu tanahnya terlihat kering atasnya permukaannya, itu di bawahnya itu kadang tuh masih suka lembab guys. Jadi masih ada cadangan air di media tanamnya itu. Ini semua bahan-bahan yang tadi aku sebutin itu aku aduk-aduk ya guys agar tercampur merata ya.
Nah, di sini aku juga mau mulain yang namanya penanaman ulang, guys. Atau bisa disebut juga repotting. Oke, guys, yuk kita mulain nge-repotting. Nah, di sini juga aku bakalan sedikit menjelaskan tata cara untuk merawat adenium ya, guys, agar adeniumnya itu sehat dan berkembang dengan bagus. Perawatan adenium itu melibatkan salah satunya itu adalah penyiraman yang tepat, lalu pemupukan, pemangkasan, dan pemilihan tempat tanam yang sesuai ya, guys. Nah, adenium ini juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tapi harus diperhatikan juga ya, guys, kondisi lingkungan dan media tanamnya. Nah, cara merawat adenium yang pertama-tama itu adalah penyiraman, guys. Adenium itu nggak butuh banyak air ya, guys. Penyiraman itu dapat dilakukan 2 atau 3 hari sekali ya, guys, atau lebih sering juga nih pada saat cuacanya panas. Nah, kalau cuaca hujan gimana? Nggak usah disiram, guys. Kalau perlu kita pindahin ya ke tempat yang nggak sering-sering terkena air hujan. Dalam penyiraman ini pastiin ya, guys, tanahnya itu benar-benar kering sebelum menyiramnya lagi. Nah, yang seperti aku jelaskan tadi di awal, aku tuh biasanya nyiram adenium itu kalau sudah terlihat tanah permukaannya itu kering ya, guys. Jadi itu juga bisa kalian ikuti. Hindari penyiraman yang berlebihan ya, guys. Karena apa, guys? Karena dapat menyebabkan akar atau bonggol atau batangnya itu busuk. Yang kedua adalah pemangkasan ya, guys. Nah, pemangkasan ini juga dapat membantu adenium tumbuh lebih rimbun lagi dan rajin berbunga. Nah, pangkasnya itu di bagian yang kayak tidak diinginkan atau yang sudah mati. Nanti aku akan melakukan pemangkasan ya, guys. Di akhir video kita lihat aja nanti ya. Karena apa, guys, aku melakukan pemangkasan? Yaitu tadi dia itu nggak numbu-numbu daun lagi. Nah, pemangkasan itu juga fungsinya agar merangsang tunas-tunas baru tumbuh nantinya. Untuk perawatan yang ketiga itu adalah pencahayaan ya, guys. Nih, adenium itu membutuhkan sinar matahari yang cukup. Minimal ya, guys, 6-8 jam sehari. Nah, kalau nggak dapat sinar matahari yang cukup, adenium itu biasanya tumbuhnya itu agak lambat dan bunganya itu juga agak lambat ya, guys. Jarang berbunga lah bisa dibilang. Yang keempat adalah media tanam. Nah, aku udah jelasin tadi, adenium ini harus menggunakan media tanam yang poros. Dan yang kelima itu adalah faktor lingkungan ya, guys. Nih, adenium ini lebih suka lingkungan yang hangat dan kering. Itu juga udah aku jelaskan tadi di awal, tapi di sini aku jelaskan lagi. Jadi, suhunya itu jangan terlalu dingin ya, guys, karena takutnya ada pembusukan tadi. Karena adenium itu tidak suka dengan kelembapan. Yang keenam adalah perawatan hama ya, guys, dari penyakit. Kita juga harus cek berkala, guys. Cek berkala, lihat nih ada hama yang hinggap atau enggak. Kalau ada, sebaiknya harus dituntaskan ya cepat-cepat agar tidak menular ke daun atau ke pohon yang lainnya ya, guys. Nah, yang terakhir itu adalah pemupukan ya, guys. Di sini aku juga melakukan yang namanya pemupukan. Tadi kan media tanamnya itu udah aku campur dengan kohe kambing ya, guys. Nah, kohe kambing itu adalah salah satu pupuk juga. Tapi nanti di sini aku juga bakalan yang namanya kasih pupuk mutiara biru, guys. Atau biasanya sering disebut juga pupuk NPK 1616 ya, guys. Berikan pupuk secara rutin ya, guys, terutama pada saat musim tanam
atau ketika adenium itu sudah baru mulai numbuh kuncup-kuncup bunga ya. Pupuk yang cocok untuk adenium adalah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium ya guys. Itu sudah ada di dalam kandungan NPK 1616. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi nyari pupuk apa yang bagus buat adenium. Udah pakai NPK aja ya guys. Nah di sini udah aku siram ya guys. Nih setelah disiram kan tadi kayak ada cekungan di media tanamnya tadi, itu bekas penyiraman ya guys. Nah itu tuh harus digemburkan, dipadatkan ke tengah lagi ya guys. Fungsinya apa guys? Fungsinya itu untuk kayak memperkokoh akarnya ini ya guys. Jadinya kalau misalkan dekat-dekat akarnya itu atau bonggolnya itu padat, itu akan lebih kokoh. Nah guys, ini adalah bentukan pupuk dari NPK tadi ya guys, atau mutiara biru. Ini tuh pemakaiannya aku pakai kurang lebih itu 1 sendok makan takarannya dalam 1 pot ini ya guys. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Nah untuk pemupukannya sendiri biasanya aku pakai itu sebulan sekali atau 5 minggu sekali lah. Nah ini udah selesai ya guys, dan tara, di sini aku melakukan pemotongan ya guys. Kenapa tiba-tiba udah terpotong? Karena pas pemotongannya itu videonya nggak kerekam ternyata guys. Ya udahlah, aku kasih unjuk ke kalian aja yang sudah aku potong ya guys, yang sudah aku pangkas pucuknya. Kurang lebihnya kayak gini ya guys tuh. Nanti ini harapannya itu bakalan muncul tunas-tunas baru dan dia itu bakalan lebih lebat batang serta daunnya ya guys. Mudah-mudahan, amin. Nah guys, udah dulu ya untuk video kali ini. Nanti bakalan aku update lagi nih ke kalian bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.